Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsaru nadiya wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi allazina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala la yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Alhamdulillah, dialah Allah sang penguasa alam semesta yang memenangkan siapa yang dikehendakinya dan menghancurkan siapa yang diinginkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Khatib mengimbau kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh hadirin agar bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya tanpa menunda-nunda. Ingatlah, takwa adalah karakter muslim sejati yang nanti akan terus dibawa mati menentukan derajat kita di hadapan ilahi Rabbi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat kita pada detik ini duduk mendengarkan khutbah ini, saudara-saudara kita yang jauh di sana, di Palestina, di Gaza, sedang berjibaku melawan kekejaman entitas Yahudi, kekejaman Israel. Saat kita hari ini mengeluh dengan kabut asap yang menyelimuti kota kita tercinta, yang konon katanya menjadi dua kota selain Banjarbaru, kota terburuk dalam hal polusi udara dalam beberapa minggu terakhir. Saat kita mengeluh dengan kabut asap, maka pada saat yang sama rakyat Palestina sedang dihujani peluru, sedang disibukkan dengan kabut-kabut bekas bom-bom yang dilakukan oleh kaum Yahudi laknatullah alaih. Yahudi, Israel menebar bom-bom, termasuk bom yang terlarang digunakan untuk membumi hanguskan saudara-saudara kita, penduduk Palestina yang berada di Gaza. Apa pasal? Katanya mereka marah atas serangan Hamas yang luar biasa, mendadak dan mematikan. Tentara Yahudi yang katanya paling kuat di Timur Tengah ternyata bisa ditumbangkan oleh tentara Hamas. Amerika pun ikut marah. Beberapa negara Eropa pun turut mengecam Palestina. Mereka kemudian sibuk mengirimkan bantuan militer untuk membantu kaum Yahudi penjajah dalam rangka menumpas perlawanan kaum muslimin Palestina. Aneh, karena mereka sebelumnya diam, padahal kita tahu serangan kepada Palestina oleh Yahudi terjadi hampir tiap tahun. Sejak pendudukan oleh Israel laknatullah, Yahudi terus-menerus membunuhi rakyat Palestina, menghancurkan bangunan-bangunan, rumah sakit, menghancurkan bangunan pemerintah, menghancurkan pemukiman penduduk, mengambil dan merampas, merampok, kemudian membunuhi orang-orang Palestina yang berada di tanah kelahiran mereka. Setiap tahun kita kemudian mendengarkan serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Israel. Mana suara mereka? Tidak ada suara mereka yang kemudian mengatakan bahwa Israel adalah teroris. Tidak ada kemudian Amerika yang kemudian datang diistilah kalau kata orang Banjar kemudian untuk datang membebaskan tentara Israel. Datang kemudian dengan bantuan militer
Aneh sekali. Dan sama anehnya dengan apa yang kemudian kita dengarkan terhadap negara-negara Arab dan negara-negara Islam yang lainnya, yang kemudian tidak ada sama sekali bantuan militer yang diberikan kepada kaum muslimin Palestina untuk melawan kaum Yahudi. Para penguasa Arab dan Islam memilih menjadi pengecut. Mereka hanya berani mengecam. Paling banter mereka kemudian menyerukan agar kedua belah pihak saling menghentikan serangan. Pada saat yang sama, ratusan ribu bahkan jutaan tentara mereka tetap biarkan menganggur di barak-barak mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita ketahui, Palestina adalah bagian dari negeri Syam, di mana negeri Syam adalah negara Suriah, Yordania, Libanon, dan Palestina. Negara yang dibagi-bagi sengaja oleh penjajah menjadi 4 negara. Negara yang Palestina sebagai bagian daripada negara Syam diduduki oleh entitas Yahudi pada hari ini. Rasulullah SAW memberikan banyak pujian kepada negeri Syam. Di antaranya, Tuba li Syam, fakulna li ayyin zalika ya Rasulullah. Qala li anna malaikatar rahmani basitatan ajnihataha 'alaiha. Keberuntungan bagi penduduk Syam, kata Rasulullah SAW. Kami pun bertanya, para sahabat bertanya, karena apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka, penduduk Syam. Hadis riwayat Tirmizi. Syam, termasuk Palestina, juga adalah negerinya para nabi. Rasulullah SAW pernah bersabda, para nabi tinggal di Syam. Tidak ada sejengkal pun kota Baitul Maqdis kecuali seorang nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Hadis riwayat Tirmizi. Di Palestina sendiri, sebagai bagian dari negeri Syam, juga terdapat Masjidil Aqsa. Inilah kiblat pertama kaum muslimin dan tempat singgah perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Wilayah sekitarnya juga tempat yang Allah berkahi. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa akan mendapatkan pahala 1000 kali sholat di tempat lain. Ini tempat suci milik kita umat Islam selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Palestina adalah tanah air kaum muslimin dan telah berabad-abad menjadi bagian dari wilayah Islam. Kaum muslimin pun terikat dengan Palestina serta Yerusalem karena 2 alasan. Pertama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wilayah Yerusalem telah menjadi bagian dari negeri-negeri Islam dengan status tanah kharaj sejak era kekhilafahan Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi. Setelah peperangan yang berkecamuk selama berbulan-bulan, Uskup Yerusalem Sopronius kemudian menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Khattab secara langsung. Kedua, kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut lewat sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut adalah namanya Perjanjian Umayyah. Dalam perjanjian tersebut, khilafah berkewajiban memberikan jaminan kepada kaum Nasrani baik terkait harta, jiwa, dan ibadah mereka. Khilafah juga diminta untuk tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum muslimin di Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab kemudian menjamin tidak ada satupun orang Yahudi yang lewat dan bermalam di wilayah tersebut. Ini adalah perjanjian Umayyah, perjanjian Khalifah Umar dengan kaum Nasrani Yerusalem, perjanjian yang mengikat kaum muslimin hari ini hingga akhir zaman nanti. Maka kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dengan alasan inilah para ulama mengatakan haram hukumnya mengakui keberadaan negara Yahudi penjajah di Palestina. Haram pula mengambil solusi 2 negara yang diusulkan oleh PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan kaum Yahudi penjajah di tanah kaum muslimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa terapi yang kita berikan? Apa obat yang mesti diberikan kepada kaum muslimin Palestina? Apa yang mestinya dilakukan oleh umat Islam? Marilah kita mengetahui apa masalah akar penyebab semua masalah penjajahan di Palestina pada hari ini.
kita harus paham posisi Yahudi seperti apa. Yahudi adalah laksana seorang perampok, kawanan perampok yang datang ke suatu rumah. Kemudian dia menduduki rumah tersebut, merampok, merampas hartanya, kemudian membunuhi para penduduk di dalam rumah tersebut. Kemudian mereka membuat bentangan tali, kemudian mengatakan bahwa, kata perampok tadi, wilayah ini, bagian depan, bagian tengah adalah milik kami. Sementara Anda sebagai pemilik rumah ini hanya mendapatkan sebuah petakan WC, hanya bagian kecil saja. Kemudian pada hari ini, karena sudah berpuluh-puluh tahun perampok itu kemudian berada di rumah yang dirampok, kemudian akhirnya sang lurah kemudian mengatakan perampok itu sudah legal, perampok itu sudah sah menjadi pemilik rumah tersebut. Sangat naif sekali. Hadirin, kita harus memahami bahwa status Yahudi Israel bagaimanapun tetap sebagai perampok, tetap sebagai perampas. Maka haram hukumnya kemudian mengakui negara Israel. Sebagaimana dulu haram hukumnya kita mengakui penjajah Belanda sebagai negara yang sah. Haram hukumnya kita mengakui negara Jepang pada saat dia menjajah Indonesia sebagai pemilik negara Indonesia. Sebagaimana itu pula negara Palestina haram hukumnya berdampingan dengan negara Israel. Hadirin, Allah berfirman, "Waqtuluhum haitsu tafiqtumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian." Karena itu, sudah sepantasnya lah para penguasa Arab dan kaum muslimin mengirimkan tentara mereka untuk berjihad bersama para mujahidin Palestina, mengusir kaum Yahudi penjajah dari wilayah Palestina. Obat bagi penyelesaian masalah Palestina bukan hanya sekedar mengirimkan bantuan makanan atau bantuan obat-obatan saja, kemudian akhirnya tetap mengakui keberadaan perampok Israel tadi. Tetapi obat yang sebenarnya adalah usirlah perampok tadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi di Palestina ini menyadarkan kita bahwa umat ini harus bersatu. Umat ini harus memiliki pelindung dan pemimpin yang satu. Berjuang dalam satu komando. Sekat-sekat negara buatan penjajah telah menjadikan umat ini lelah dan tercerai-berai. Dulu, Khatib teringat kata salah seorang ulama, sebenarnya gampang menyelesaikan masalah Palestina, masalah Israel. Kita, kaum muslimin, ada jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang. Tinggal kencingi saja Israel. Semuanya kemudian kencing ke Israel. Kemudian maka Israel akan kemudian tenggelam dengan lautan kencing dari kaum muslimin. Namun pertanyaannya adalah, siapakah yang kemudian memberikan instruksi tersebut? Siapakah yang kemudian mengomando? Siapakah yang kemudian akhirnya mengarahkan kaum muslimin untuk mengencingi Israel? Siapakah yang kemudian akhirnya bisa melindungi kaum muslimin yang kemudian mengirimkan kencingnya tersebut? Ternyata bukan hanya sekedar keinginan untuk melawan Israel, tetapi perlu ada yang mengomando, perlu ada yang mempersatukan kaum muslimin, perlu ada institusi yang kemudian mengkoordinasikan perlawanan terhadap Israel laknatullah ini. Dan ini tidak bisa terjadi hanya dengan mengharapkan negeri-negeri yang terpecah belah ini. Maka kita perlu satu negara Islam, kita perlu kekhilafahan yang kemudian akan memimpin langsung pasukan kaum muslimin di seluruh dunia untuk membebaskan tanah Palestina dan menyelamatkan kaum muslimin di mana saja. Ala kulli hal, inilah terapi kausatif, terapi etiologis bagi permasalahan Palestina. Dan haram bagi kita membiarkan kaum muslimin Palestina menderita tanpa adanya pembelaan. Haram bagi kita membiarkan Palestina tetap dikuasai oleh kaum Yahudi penjajah. Mari kaum muslimin kita bangkit dan bersatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatal muqarrabin. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabatit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wansur man nasaraddin wansur ikhwanana fi Palestin wansur ikhwanana fi Palestin wansur ikhwanana fi Palestin wakhzul man khazal al-muslimin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba waz zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.